Ya, apa lagi? Apakah orang yang alim yang mengajarkan ilmu agama Islam ketika nanti meninggal, besok di akhirat diberi oleh Allah memberi syafaatnya kepada murid-muridnya dalam mengaji? Enggak ada begitu itu. Nah, orang alim, diterangkan suatu hadis dah. Semuanya itu tergantung ada niatnya juga. Orang alim itu hanya orang yang berilmu. Di dunianya dia rajin berdakwah dan tidak pernah mengharapkan imbalan upah dari manusia. Ya, diberi upah tidak mau. Ya. Tapi terselip niatnya biar dia terkenal, jadi orang terkenal. Disebut di mana-mana, saya disebut orang alim, menjadi ulama besar, orang ulama yang terkenal. Itu yang diinginkan. Nah, maka di mana-mana ya sudah. Kalau pengajian datangi ribuan orang, tidak dapat upah, tapi disebut di mana-mana dia orang alim, orang yang pandai tentang agama. Kalau niatnya hanya sekedar dapat sebutan ulama besar atau orang alim tadi, itu yang didapat. Tapi di hadapan Allah nanti tidak ada kebaikan bagi dirinya. Ya, maka pertama kali orang diseret masuk neraka nanti. Yang kedua, ya, orang kaya raya suka berderma, bersedekah, tidak pernah dia minta sedekahan dari orang, malah dia memberikan sedekah pada orang, suka menolong fakir miskin, suka menolong orang anak-anak yatim, suka menolong orang kesusahan. Tapi tujuannya yaitu tidak karena Allah, agar supaya disebut dia sebagai dermawan. Ya, kalau itu maka ketika hidup dia sudah dapat sebutan dermawan, ketika mati diberi yang memberikan sambutan pun kita merasa kehilangan seorang dermawan yang agung. Dia wabah dia membantu dengan harta kekayaannya. Sudah dapat sebutan, tapi tidak dapat ya pahala dari Allah karena niatnya hanya sekedar biar disebut saya sebagai orang dermawan tadi. Sudah dapat, tapi insya Allah enggak. Maka Allah katakan, coba diingat kembali surat Asy-Syura ayat 20 itu perlu, itu pegangan teguh itu. Surat Asy-Syura surat ke-42 ayat 20. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsih wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat. Mangkana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsihi. Mangkana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Ya. Jadi orang yang aktivitasnya hanya mengharap ridha Allah, harsal akhirah, kebahagiaan hidup di akhirat, Allah akan berikan kebahagiaan hidup di akhirat yang diingini akan dicapai, ditambah lagi nazid lahu, ditambah. Tidak hanya dapat kepentingan akhirat ya, dunianya akan ditambahkan. Tapi kalau orang hidup aktivitasnya baik dia dermawan, baik dia orang alim mengajarkan ilmunya, yang diharapkan hanya dunianya, ya, hasad dunya, nu'tihi minha, dia akan diberikan sebagian dunia yang diinginkan itu didapat, sebagian saja. Ya, tidak semua inginannya di dunia dituruti, tidak, sebagian saja. Lalu setelah ditinggalkan dunia, wa malahu fil akhirati min nasib, tinggalkan dunia akan masuk akhirat, dia tidak dapat bagian apa-apa. Karena memang tujuannya aktivitas tadi hanya untuk dunia, sudah didapat ya sudah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengarahkan, nabi kita juga begitu. Ya, supaya manusia beruntung dapat dunia akhirat, ya itu
Semua aktivitas yang kita lakukan itu hanya mengharap ridha Allah. Ridha Allah. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadah kurbanku seperti yang sedang kita jalani ya. Yang kemarin dan hari ini ya, ibadah kurban ini. Wa mahyaya, aktivitas hidup. Supaya ada seorang alim menyebarkan dengan ilmunya, seorang kaya mendermakan dengan hartanya, ya. Orang yang diberi badan sehat mengeluarkan tenaganya, semuanya itu hanya mengharap ridhonya Allah. Nah itulah, tidak akan rugi kalau begini. Ridho Allah, dia akan Allah mendapatkan balasan dari Allah, ya, balasan Allah. Maka inna sholati wa nusuki wa mahyaya aktivitas hidup, wa mamati sampai mati, ya, sampai mati itu membela agama Allah. Nah maka lillahi rabbil alamin. Kalau tidak lillahi rabbil alamin, ya sudah, hapus semua amalnya. Maka apalagi kalau syafaat itu nggak ada orang bisa memberikan syafaat nanti, ya. Kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah, ya. Nabi kita Muhammad SAW akan memberi syafaat. Tapi ya, syafaat Rasulullah itu bukan nanti di sana, sejak di dunia ini diberikan. Kalau mau mengambil, itu yang akan dapat syafaat. Ya, maka Nabi juga mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umat Islam bakal masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Jadi semua umat Nabi Muhammad nanti masuk surga kecuali yang tidak mau. Sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah yang tidak mau masuk surga? Wa may ya'ba ya Rasulullah, masa masuk surga tidak mau? Siapa yang tidak mau? Nabi menjawab, man ata'ani dakhala jannah. Siapa yang taat kepadaku, ya yang masuk surga. Wa man asani, itu yang maksiat kepadaku, tidak taat kepadaku, tidak taat pada Nabi, maksudnya itulah yang abah, yang tidak mau masuk surga. Itu. Jadi masuk surga tidak, bukan takdir tertulis di Lauh Mahfuz tadi begitu, tidak. Tapi yang mau mentaati Rasulullah masuk surga, yang tidak mentaati Rasulullah masuk neraka. Nah, maka syafaat itu Nabi pun juga membagikan sejak di dunia ini. Nabi memberikan Al-Quran itu syafaat. Al-Quran syafi'un musyafa'un, kata Nabi. Jadi Al-Quran itu syafaat, penolong, yang diterima pertolongannya, yang bisa menolong, yang mensyafaati. Wa makhilun musaddaqun, dan Quran itu pembela yang dibenarkan. Samping penolong, sebagai pembela yang dibenarkan. Ya, maka siapa menjadikan Quran di depannya maksudnya menjadi penuntun hidupnya. Quran di depan kita di belakang Quran. Dah duru ma kita bilai haitsumataro. Quran itu menuntun kita kemana saja kita ikuti. Oh ternyata menuntunnya tadi Quran ini dituntun masuk surga. Masuk surga itu orang mendapat syafaat namanya. Kalau ingin mendapat syafaat dari Rasulullah, tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah, tidak mengikuti Al-Quran, tidak mau mentaati Rasulullah, tidak mungkin akan dapat. Walaupun tiap hari, setiap saat membaca sholawat Nabi. Tapi kalau disuruh mengikuti apa yang diajarkan Nabi, jawabnya bal natabi'u ma wajadna alaihi abana. Ya tidak mau. Dah saya cukup mengikuti apa yang saya dapati dari nenek-nenek moyang kami, dari bapak-bapak kami mengerjakannya. Tapi yang diharapkan dapat syafaat dari Nabi. Tapi kalau disuruh mengikuti Nabi, saya lebih baik mengikuti apa yang diwariskan bapak-bapak saya dahulu mengerjakannya. Nah begini tidak mungkin akan dapat syafaat Nabi. Maka orang yang diberi syafaat Nabi itu orang yang hidupnya mengikuti tuntunan Al-Quran. Quran itu yang akan mensyafaati orang hidup ini. Ya, kalau Quran di depannya, kita mengikuti kemana Quran kita ikuti, lah itu akan dituntun masuk surga, syafaat dari Al-Quran tadi. Tapi kalau mengabaikan Al-Quran, berarti mengabaikan Allah, mengabaikan Rasulullah, tidak mungkin akan dapat syafaat. Tidak mungkin. Nah, maka perlu dipahami takdir itu apa, syafaat itu apa. Nah, ya apalagi